Keluarga Katolik yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Kita pasti pernah mengalami situasi batas dan tak mampu berbuat apa-apa. Daripada hanya berdiam diri, kita bisa berseru kepada Yesus untuk memohon pertolongannya. Seruan kita yang penuh iman dan harapan pasti akan Dia dengarkan. Pertolongannya selalu dapat kita andalkan di dalam kehidupan ini. Apakah kita sudah selalu menyadari bahwa Yesus selalu beserta kita di dalam perahu kehidupan kita? Apakah kita sudah beriman penuh dan mengandalkan pertolongannya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, betapa tenang hati kami ketika menyadari bahwa Engkau selalu menemani perjalanan kami dalam kehadiran Yesus Kristus, Tuhan kami. Dia adalah Allah yang peduli. Mampukan kami untuk menaruh seluruh kepercayaan kami kepadanya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang
wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Keluarga Katolik yang terkasih, kita mengimani bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, yang berarti Allah selalu beserta kita, menyertai umatnya. Kehadirannya selalu dan tak pernah absen. Kendati sepertinya kita hanya melihat satu pasang telapak kaki berjalan, dan kita menyangka bahwa itu hanya telapak kaki kita saja. Bukan. Itu telapak kaki Tuhan. Dia sedang menggendong kita yang tak mampu berjalan sendiri. Jika Tuhan bersama kita, apa yang harus kita takuti? Dia sudah selalu bersama kita. Hanya iman yang kurang yang menyebabkan kita ragu dan kurang percaya akan penyertaan Dia. Kita mudah mengeluh, kurang percaya, lalu menjadi kecewa kepada Tuhan. Para murid mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus di atas perahu, dan peristiwa itu hanya milik mereka bersama. Kebersamaan para murid dengan Yesus selalu merupakan peristiwa di mana para murid mengalami secara nyata siapakah Yesus Sang Guru sebenarnya. Setelah dalam perikop sebelumnya, Yesus sudah memperlihatkan kuasanya dengan menyembuhkan seorang prajurit hanya dengan berkata-kata dari tempat yang jauh, dan menyembuhkan si kusta dengan menyentuh tangan si kusta. Para murid masih belum percaya pada kuasa yang ada dalam diri Yesus. Sekarang Yesus hadir dalam satu perahu bersama mereka. Tetapi mereka pun kurang menaruh kepercayaan kepadanya. Kali ini penulis Injil menampilkan Yesus sebagai Dia yang berkuasa atas kekuatan alam. Dalam tradisi kuno, laut sering digunakan untuk menyimbolkan kuasa kekacauan atau iblis yang melawan kuasa Allah. Dengan tindakan Yesus yang menenangkan kekacauan di danau, Yesus menunjukkan bahwa Dia berkuasa mematahkan atau menundukkan kuasa kekacauan atau iblis.
Mulainya dengan bersabda, Yesus menundukkan angin sakal. Dia sungguh berkuasa atas manusia dan kekuatan alam. Keluarga Katolik yang terkasih, pengalaman para murid pasti pernah kita alami, terlebih dalam situasi sulit yang menyesakkan hati kita dan membuat iman kita goyah. Dalam perahu kehidupan kita yang ditimbus oleh gelombang kanan kiri, pernahkah kita mengalami pengalaman pribadi bersama Yesus? Kita ragu, kita berteriak, "Tuhan, saya binasa." Dalam aneka kesulitan kita, berteriaklah dalam doa kepada Tuhan, dan Dia akan berkenan mendengarkan teriakan umatnya yang berseru kepadanya. Jangan pernah ragu dan kurang percaya akan kuasa yang ada pada Yesus Tuhan kita. Dia sungguh maha kuasa dan dahsyat. Dia berkuasa atas manusia, atas kekuatan alam, bahkan kematian. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Kami mohon ampunan-Mu, sebab kami mudah goyah dan ragu ketika badai kehidupan menimpa kami. Buatlah kami semakin menaruh kepercayaan kepada-Mu, yang akan menuntun kami keluar dari berbagai badai kehidupan ini. Kami dapat selalu mengandalkan Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita yang selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh peziaran hidup kita diberikan kekuatan dalam menghadapi badai-badai kehidupan ini, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengapa